pelajaran ini Ibu tanya dulu apa itu bilangan pecahan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu bilangan pecahan? Tadi sudah disebutkan bilangan yang terdiri dari pembilang dan pembilang. Nanti kita lihat di satu ya. Semangatlah. Oke, ya di sini kita lihat bilangan pecahan adalah jam pertama selesai, jam kedua segera dimulai. Jam pertama selesai, jam kedua segera dimulai. Oke, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. The first period is stop. The second period starts. Oke, yang di depan ini coba kalian sebutkan dulu. Yang mana di depan itu bilangannya yang disebut dengan pembilang, yang mana disebut dengan penyebut. Siapa dulu angkat tangan? Elia? Satu-satu ya, ada 3, 1, 2, 3. Si Elia nomor 1. Yang mana pembilang, yang mana penyebut? Yang sebutkan angkanya. Pembilang sama dengan ini, penyebut sama dengan ini. Pembilang 1, 3, 2. Yang penyebut 2, 4, 5. Iya, sudah dirapel si Elia semuanya, jadi turunkan tangan. Nah, di sini yang menjadi pembilangnya adalah ini. Pembilang. Kemudian penyebutnya adalah yang di bawah. Jadi, kalau dibilang bilangan pecahan, maka bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2 pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 10. Berapa? Berapa? Kalau disebut setengah, 1/2, maka pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2. Iya, 2. Rifki, belum apa-apa sudah mengantuk. Pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan. Nah, pecahan bisa merupakan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, ataupun pecahan persen. Nah, ini kalian bisa lihat. Contoh-contohnya sudah ada di sini. Seperti apa pecahan biasa ini, pecahan campuran ini, pecahan desimal ini, dan pecahan persen. Kalau setengah, berapa persen lah itu dalam persen? Oli, 1/2 berapa persen dari dalam persentase? Setengah dikali 100. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Berarti setengah dari setengah 0,5 setengah itu sama dengan 50% atau 50/100. Kemudian bilangan pecahan desimal itu bisa kalian lihat di depannya. Kalau tadi setengah, kita bisa membuatnya menjadi berapa lah itu kalau dalam desimal? Bisa kira. Kalau setengah tadi kita buat dalam bentuk desimal itu berapa? Easy. Setengah dalam bentuk pecahan. Setengah ini berapa lah ini dalam bentuk pecahan desimal? Berarti 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Benar gitu? Benar? Benar gitu Ibu Guru? Setengah itu sama dengan 0,5. Kalau misalnya kita rubah dia ke dalam persentase, ke dalam perseratusan berapa? 50%. Sudah lupa kalian. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecah. Ini maksudnya. Ini 0,5 tadi. Ini bilangan bulatnya, ini pecahannya. Pas ya? Pas ya? Ngerti ya? Berarti kalau misalnya dia desimal 0,5, dia pasti dipisahkan dengan
bentuk desimal itu tadi yang sudah kita lihat. Setengah tadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,10. 0,5. Iya, karena sudah ada yang mengantuk, menguap. Ya. Kemudian kalau dia penyebutnya ke 10 atau ke 100 misalnya, 3 per 10 berarti 3 dibagi 10 berapa? 0,3. Dari mana 0,3? Bisa rumahnya 0,3 dibagi 10? Bisa nggak 3 dibagi 10? Bisa nggak? Tidak. 3 dibagi 10 bisa. Kalau 2 dibagi 5 bisa. 1 dibagi 3 bisa. Berapa? 0,3. Masing-masing 0,33 per orang. Ya, supaya mengerti ya. Gabriel, kemudian mengubah pecahan ke persen. Ubah pecahan ke desimal terlebih dahulu, kalikan dengan 100 untuk menjadi persen. Nah, katanya contohnya 1/4. 1/4 itu seperempat sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Kalau 0,25 kita ubah lagi ke 100, kita kalikan dengan 100 berarti berapa? 25%. Benar sekali. Selanjutnya pembagian, bagi nilai mengubah persen ke pecahan, bagi nilai persen dengan 100, contohnya 75%. Berarti 75 dibagi 100 sama dengan 3/4. Disederhanakan ya. Nah, ini ada soal. Siapa yang mau berani? Ubahlah pecahan ke desimal. Siapa yang mau angkat tangan satu orang? 1/4 berapa itu dalam pecahan desimal? Ayo. Nah, ini spidolnya. Siapa yang mau berani? Ayo, Siti, mau coba maju ke depan. Ke desimal. Kalau tadi setengah, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kalau 1/4 sekarang berapa? Yuk. Langsung aja. Oke, benar sekali. Benar ya? Benar ya? 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Kalau 3/5 berapa? 3. Siapa yang mau? Sini aja. Maju kemari. Berapa? 3 dibagi 5. Pas itu 0,6? Pas itu? Pas? Pas? Gak salah ya? Kemudian 2 dibagi 2/8. Siapa yang mau berani satu orang? Ini gampang sekali, ini paling gampang. 2/8, 2 dibagi 8 sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Ya, ini ya. Sederhanakan 2/8 sama dengan 1/4 sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 sama dengan ini. Oke? Ngerti ya? Sudah mengerti? Sudah paham ya? Sebenarnya gampang sekali ya tentang pecahan desimal dan bilangan pecahan diubah ke desimal. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, kita buat kesimpulannya yang kali ini tugas kalian ya. Kita buat kesimpulannya, bilangan pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan. Bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan. Pecahan bisa dikonversi ke desimal dan persen, begitu juga dengan sebaliknya. Yang tadi bilangan pecahan 1/2 bisa kita ganti dia ke dalam desimal. Demikian juga misalnya kalau desimal kita bisa ganti ke pecahan. Misalnya tadi 1/4 kita ganti ke 0,25. 0,25 kita bisa ganti dengan 1/4. Oke? Ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Siapa yang mengerti angkat tangan? Semua tidak mengerti. Oh my god. Ada yang mengerti? Oke. Ibu buat dulu review misalnya 1 dibagi 5 berapa itu dalam pecahan desimal? Berapa Jessica? Berapa Iya? 0,2. Yes, 0,2. 1 dibagi 0,25 sebenarnya. 1 dibagi 5. 1. Iya 0,2 benar. 0,2 ya. Jadi seperti itu kalau misalnya kita mau belajar pecahan dari pecahan biasa ke desimal, dari desimal ke pecahan biasa bisa kita lakukan secara timbal balik. Ngerti ya? Oke, untuk PR-nya kalian catatkan yang ini. Yang ini. Ubah pecahan ke persen 1/5
3/4, 2/10. Oke ya? Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti tentang apa itu bilangan pecahan, desimal, dan persen. Untuk menutup kegiatan kita, doa penutupnya siapa ya? Ayo, mari ke depan. Yuk.